Bab 561. Murphy memegang tangan Huan dengan penuh kasih sayang. Namanya Lin Huan. Kami bertemu karena takdir dan dengan cepat jatuh cinta satu sama lain. Kami jatuh cinta dan berjanji untuk saling mencintai selamanya. Kami siap menjadi pasangan dalam waktu dekat. Aku membawanya kembali kali ini dengan harapan mendapatkan restumu. Ratu Peri menatap Huan dan tersenyum. Murphy yang membuat topi jerami ini, kan? Huan mengangguk. Ya, dia sangat terampil. Dia dulu suka membuat barang-barang kecil. Aku masih menyimpan kipas angin dan bantal kursi buatannya di kamar tidurku. Ratu Peri tersenyum tipis. Dia anggun dan mulia, tetapi tatapannya terus mengamati topi Huan, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Huan mengerti apa yang dimaksudnya. Dia mengangkat tangannya dan melepas topinya, memperlihatkan seluruh wajahnya. Bahkan Ratu Peri yang bangga dengan kecantikannya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terpana dengan kecantikan Huan. Sebagai ras paling cantik di benua Fajar, para elf adalah sekelompok orang yang jujur. Ratu Elf pun tidak terkecuali. Mereka selalu sangat toleran terhadap hal-hal yang indah. Ratu Peri mengangkat dagu Huan dan membelai kulitnya yang halus dengan lembut. Ia tersenyum dan berkata, "Sekarang aku tahu mengapa Murphy jatuh cinta padamu. Dengan wajahmu, sangat mudah untuk memikat lawan jenis." Huan tampak malu-malu. Ratu Peri itu mengangkat dagunya. "Kau pasti sudah bekerja keras untuk datang jauh-jauh ke sini. Murphy, bawa dia beristirahat sebentar. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan jamuan makan untuk menyambutnya malam ini." Jelaslah bahwa dia cukup puas dengan menantu barunya saat ini. Murphy berkata, "Ibu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Sang Ratu Peri menatapnya dengan pandangan yang berkata, "Katakan padaku." Murphy berkata, "Belum lama ini, para kurcaci yang tinggal di lembah Swan diserang oleh para Goffin. Kami menangkap seorang tawanan dari para Goffin dan mengetahui darinya bahwa para Goffin telah bergabung dengan para raksasa untuk menyerang Gunung Dewa Peri." Sang Ratu Peri menjawab dengan santai, "Oh, kalau begitu biarkan saja mereka datang. Ibu, sebaiknya kita bersiap sejak dini agar tidak terkejut. Kau mungkin tidak tahu ini, tetapi selama bertahun-tahun sejak kau pergi, para raksasa dan para Goffin telah menyerang para elf sesekali, tetapi mereka selalu kembali dengan tangan hampa. Mereka tidak dapat melewati hutan berkabut, jadi kau tidak perlu khawatir. Mereka sama sekali bukan ancaman bagi kita." Mata zamrud Ratu Peri yang indah itu dipenuhi dengan rasa jijik saat dia menyebut sekelompok orang yang berpikiran sederhana. Jelas bahwa dia tidak peduli dengan orang-orang bodoh itu. Dia juga tidak peduli dengan saran Murphy. Murphy mencoba membujuknya agar tidak meremehkan musuh. Mungkin mereka akan berjuang kali ini. Lebih baik percaya daripada tidak. Lebih aman bagi kita untuk bersiap. Akan tetapi, Ratu Peri tidak mendengarkan. Dia sangat yakin dengan pertahanan hutan berkabut. Dia tidak percaya bahwa orang-orang bodoh itu dapat melewati hutan berkabut dan menyerang Gunung Dewa Peri. Murphy tidak dapat membujuknya, jadi dia harus pergi dengan kecewa. Huan menghiburnya. "Jangan tertekan. Kita masih punya banyak waktu. Kamu bisa membujuknya dengan perlahan. Kamu pasti bisa membujuknya." Murphy setuju. Ya, dia membawa Huan ke sebuah rumah pohon kecil di samping istana. "Dulu aku tinggal di sini. Tinggallah di sini bersamaku untuk sementara waktu." Tidak banyak ruang di rumah itu, tetapi meskipun kecil, rumah itu lengkap. Semua perabotan yang dibutuhkan ada di sana. Murphy menarik selimut dari tempat tidur dan menggantungnya di dahan pohon di luar rumah untuk dikeringkan. Huan mengambil selimut baru dari tempatnya dan membentangkannya di tempat tidur. Bersama-sama, mereka membersihkan rumah. Saat matahari terbenam, pesta penyambutan dimulai. Meja kayu panjang itu dipenuhi berbagai buah dan jus. Beberapa bunga bercahaya bergoyang di malam hari, dan cahaya bulan bersinar terang. Para peri telah menerima undangan dari Ratu Peri untuk menghadiri perjamuan dengan pakaian terbaik mereka. Huan masih mengenakan gaun sutra hiu buatan Sang Ye. Gaya gaunnya terlihat terlalu sederhana pada kesempatan ini. Meski begitu, ia tetap menjadi pusat perhatian dengan penampilannya yang memukau.
Dia menggenggam tangan Murphy dan berjalan melewati kerumunan menuju Ratu Peri. Ratu Peri mengambil ikat kepala yang terbuat dari ranting pohon zaitun dan menaruhnya di kepala Huan Huan. Kemudian, dia tersenyum dan melihat ke sekeliling kerumunan. Suaranya anggun dan lembut. Ini Lin Huan Huan. Dia tunangan Murphy. Dia akan menjadi satu keluarga dengan kita di masa depan. Mari kita sambut dia bersama-sama dan doakan dia dan Murphy mendapatkan cinta yang indah. Para peri dengan suara merdu menyanyikan lagu-lagu yang melambangkan berkah. Lagu-lagu merdu itu melayang dan bertahan di langit di atas gunung Dewa Peri. Setelah bernyanyi, acara perjamuan resmi dimulai. Para elf pun bubar dan berkumpul dalam kelompok untuk berbisik-bisik. Huan Huan segera berjalan ke tempat kosong dan menempelkan bunga teratai di kepalanya. Hentikan. Setelah Ratu Peri memasangkan ikat kepala pada Huan Huan, si topi tengkorak kehilangan kesabarannya. Ia ingin membuang ikat kepala itu beberapa kali. Untungnya, Huan Huan segera menghentikannya. Si topi tengkorak memutar kelopaknya dan berkata dengan suara tertekan, "Bu, posisi ini milikku. Aku tidak suka tanaman lain menempati posisiku." Huan Huan menyentuh kelopak bunga itu dan menenangkannya dengan lembut. "Bercak di kepalaku akan selalu menjadi milikmu, tetapi situasi malam ini istimewa. Tolong biarkan saja bercak itu tetap di kepalaku untuk sementara waktu. Saat kita kembali, aku akan segera membuangnya, oke?" Si pohon kopiah tidak suka berbagi induknya dengan tanaman lain, tetapi ia tidak ingin mempersulit induknya. Pada akhirnya, ia hanya bisa berkompromi. Huan Huan merasa lega. "Anak baik." Murphy berjalan mendekat sambil membawa buah-buahan segar. "Kamu sudah lama lapar, kan? Makanlah sesuatu." "Terima kasih." Huan Huan memang lapar. Ia mengulurkan tangan dan mengambil piring. Ia menusuk sepotong buah dengan garpunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia memakannya dalam suapan besar. Murphy bertanya, "Apakah kamu menyukai pesta malam ini?" Makanan di mulut Huan Huan, "Saya cukup menyukainya." Murphy santai saja, "Aku senang kamu menyukainya." Pada saat ini, 3 elf berjalan mendekat dan menyapa Murphy. Salah satu elf perempuan terus menatap wajah Huan Huan dengan rasa iri dan cemburu. Bahkan para elf yang terkenal karena kecantikannya pun belum pernah melihat orang secantik Huan Huan. Melalui perkenalan Murphy, Huan Huan mengetahui bahwa nama peri perempuan itu adalah Doris. Doris bertanya apa ras Huan Huan. Sebelum Murphy sempat bicara, Huan Huan berkata dengan tiba-tiba, "Aku seekor binatang." Begitu dia mengatakan ini, ketiga elf yang hadir tampak tercengang. Terutama Doris. Dia meninggikan suaranya dan berseru, "Kau benar-benar seekor binatang buas." Teriakannya segera menarik perhatian banyak orang di pesta itu. Semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat ke arah Huan Huan. Huan Huan tampak bingung. Apa yang salah dengan binatang buas? Bab 562. Cara para elf memandang Huan Huan langsung berubah. Ada rasa jijik yang tak terlukiskan dalam tatapan mereka. Doris mundur 2 langkah berlebihan dan menjauhkan diri dari Huan Huan seolah-olah mendekatinya adalah hal yang sangat sulit diterima. Kudengar binatang tidak suka kebersihan. Mereka hanya mandi setiap tahun. Tubuh mereka dipenuhi kutu dan pinjal. Mereka menjijikkan. Huan Huan, meskipun dia benci mengakuinya, ketika dia pertama kali tiba di benua binatang, binatang-binatang itu memang sangat ceroboh. Kemudian, setelah reformasinya yang intens, binatang-binatang di Gunung Batu itu secara bertahap mengubah kebiasaan buruk ini dan menjadi jauh lebih bersih. Saat dia tidak mengatakan apapun, Doris mengira dia terlalu malu untuk berbicara karena dia telah dipukul di bagian yang menyakitkan. Rasa iri dan cemburu Doris sebelumnya terhadapnya segera berubah menjadi kebencian yang amat besar. Ratu Peri mendengar keributan itu dan berjalan mendekat untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Doris menghampiri Ratu Peri dan berkata dengan genit, "Yang mulia, wanita yang dibawa Murphy ini berasal dari ras binatang." Mendengar ini, ekspresi Ratu Peri sedikit berubah. Meski dia dengan cepat menahan rasa jijiknya, Huan Huan menangkapnya. Huan Huan hendak menjelaskan bahwa binatang buas itu telah mengubah kebiasaan buruk mereka ketika dia mendengar Doris melanjutkan.
Saya mendengar bahwa binatang betina akan memiliki banyak binatang jantan sebagai pasangan setelah mereka mencapai usia dewasa. Kehidupan pribadi mereka sangat berantakan dan kotor. Seringkali, banyak binatang jantan yang kawin dengan seekor betina pada saat yang sama. Mereka tidak berbeda dengan binatang buas. Para peri tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan ejekan. Lalu bagaimana mereka tahu siapa ayah anak-anak mereka? Ayahnya haruslah seseorang yang mirip dengan anak tersebut. Kudengar akan ada situasi seksual antara binatang buas. Misalnya, seorang kakak laki-laki kawin dengan adik perempuannya, seorang ayah kawin dengan putrinya, dan bahkan seorang ibu dan anak laki-laki. Keluarga mereka sangat kacau. Memikirkannya saja membuatku merasa jijik. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada ras yang mengerikan seperti itu di dunia? Segala macam pembicaraan tentang binatang memasuki telinga Huan-Huan. Tatapan Ratu Peri pada Huan-Huan perlahan kehilangan kehangatannya. Jelas, latar belakang Huan-Huan membuatnya merasa malu. Murphy segera berkata, Huan-Huan adalah gadis yang sangat baik. Percayalah padaku, kami benar-benar saling mencintai. Jangan salah paham padanya karena rumor-rumor itu. Ratu Peri memberi isyarat padanya untuk tetap diam untuk saat ini. Dia menatap mata Huan-Huan. Apakah kamu punya pasangan di antara binatang buas? Huan-Huan mengabaikan tatapan mata Murphy dan berkata dengan tenang, ya. Terjadi keributan. Ratu Peri bertanya lagi, berapa banyak teman? 4. Keterkejutan di wajah para elf menjadi semakin jelas. Doris berseru berlebihan, 4 kawan. Ya Tuhan, tidakkah kalian pikir kalian kotor? Murphy membentak, diam. Ini pertama kalinya Doris melihat Murphy begitu marah. Dia terkejut dan merendahkan suaranya. Kenapa kamu bersikap galak padaku? Bukan aku yang menemukan 4 jodoh. Para elf masih mendiskusikan Huan-Huan yang memiliki 4 pasangan. Menurut pendapat mereka, seorang wanita yang memiliki 4 suami hanyalah simbol perselingkuhan. Hanya memikirkan keluarga seperti itu yang tinggal bersama membuat mereka menganggap binatang buas sangat kacau dan kotor. Huan-Huan benar-benar kehilangan minat untuk menjelaskan. Ini adalah sekelompok peri yang merasa dirinya penting. Di mata mereka, binatang buas identik dengan kekotoran dan rasa jijik. Bahkan jika orang lain menjelaskan, mereka tidak mau mendengarkan. Telinga mereka hanya mau mendengar apa yang ingin mereka dengar. Huan-Huan melepas ikat kepala cabang zaitun di kepalanya, melemparkannya ke tanah, dan menginjaknya. Para peri berhenti berbicara. Cabang zaitun melambangkan persahabatan. Mengubahnya menjadi ikat kepala untuk orang lain adalah cara mereka menunjukkan persahabatan. Belum lagi ikat kepala cabang zaitun ini diberikan langsung kepadanya oleh Ratu Peri. Itu merupakan penghormatan tertinggi para peri terhadap orang luar. Huan-Huan menginjaknya tidak diragukan lagi sama saja dengan menginjak wajah seluruh elf. Semua makhluk di benua Fajar tahu bahwa elf adalah ras yang paling sombong. Mereka tidak akan pernah menerima penghinaan dan hinaan dari siapapun. Terus terang saja, mereka adalah kelompok yang berhati kaca. Tindakan Huan-Huan sama saja dengan menghancurkan hati mereka. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Para elf menatap Huan-Huan dengan penuh permusuhan. Ratu Elf sudah marah. Dia bertanya dengan dingin, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu menyatakan perang terhadap kami para elf? Huan-Huan sangat tenang. Karena kau meremehkan kami para binatang, mari kita bertarung. Kami para binatang tidak pernah takut berperang. Beraninya kau, jangan lupa bahwa kau berdiri di wilayah peri kami, dan kau sendirian sekarang. Jadi sekarang kau berencana menindasku dengan angka. Bahkan saat berhadapan dengan seluruh suku elf sendirian, ekspresi Huan-Huan tidak berubah. Dia tidak berniat mundur. Ekspresi Ratu Peri menjadi gelap. Kami tidak pernah menggertak orang lain dengan jumlah. Huan-Huan tersenyum mengejek. Benarkah? Doris melangkah maju. Yang mulia, biarkan aku bertanding dengannya sendirian. Selama aku menang, kita tidak akan menindasnya dengan jumlah. Tidak seorang pun dapat mengatakan apapun tentang apa yang akan kita lakukan padanya setelah ini. Ratu Peri menganggap ini ide yang bagus. Tentu. Murphy ingin mencegahnya, tetapi dia teringat kekuatan Huan-Huan dan menelan kata-katanya. Dengan kekuatan Huan-Huan, Doris bukanlah tandingannya.
Namun, Doris tidak mengetahuinya. Tak satu pun elf yang hadir mengetahui hal itu. Di mata mereka, Huan-Huan adalah gadis yang lembut dan cantik yang mudah dikalahkan. Hanya dalam hitungan menit saja, mereka sudah bisa mengalahkannya. Doris lebih dari cukup untuk menghadapinya. Huan-Huan melirik Doris, lalu berkata kepada Ratu Peri, "Jika aku kalah, kau boleh melakukan apapun padaku. Tapi bagaimana jika aku menang?" Sang Ratu Peri sama sekali tidak menyangka dirinya akan menang dan dengan santai bertanya, "Kau boleh melakukan apapun yang kau mau jika menang." Huan-Huan tersenyum. "Jika aku menang, kamu harus berlutut dan memanggilku, Ayah." Doris memasang anak panah dan membidik Lin Huan-Huan. Dia mencibir dan berkata, "Kau terlalu sombong." Begitu dia selesai bicara, dia melepaskan jari-jarinya dan anak panah pun melesat keluar. Huan-Huan tidak menghindar. Dia mengangkat tangannya dan melempar Little Green. Tanaman merambat hijau itu melilit anak panah dan menggambar busur di udara sebelum melemparkannya kembali. Anak panah itu berbalik dan melesat ke arah Doris. Doris tidak menyangka kejadian seperti itu. Ia begitu ketakutan hingga ia membeku di tempat. Seseorang di sampingnya berteriak, "Dodge!" Ia tersadar oleh teriakan itu dan buru-buru mundur. Anak panah itu melewati bahunya. Itu menusuk dalam ke dalam tanah. Bab 563. Para elf yang hadir membelalakkan mata mereka. Mereka tidak menyangka Huan-Huan mampu mengendalikan tanaman. Tanaman merambat hijau di tangannya tampak asing. Bahkan para elf yang telah melihat banyak tanaman belum pernah melihat tanaman merambat seperti itu. Huan-Huan mengayunkan tanaman merambat di tangannya. Tanaman merambat hijau itu melata di udara seperti ular panjang yang lentur dan melilit leher Doris. Dengan tarikan yang kuat, Doris terlempar ke depan dan jatuh dengan keras ke tanah. Busur itu terlepas dari tangannya, dan wajah Doris berubah kesakitan. Saat ini, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Dia menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Little Green melilitnya lagi dan menyeretnya ke Huan-Huan. Huan-Huan memegang dagunya. Begitulah nasib peri yang sombong dan perkasa. Rasa panik dan marah berkecamuk dalam hati Doris. Wajahnya memerah, tetapi ia tidak bisa menahannya. Pada titik ini, kemenangan dan kekalahan sangat jelas. Akan tetapi, tidak ada satupun elf yang hadir bersedia mengakui bahwa Doris telah kalah. Mereka tidak bisa terima kalah dari binatang buas. Huan-Huan sudah menduga reaksi seperti itu. Dia berkata kepada Little Green, "Ajari dia bagaimana bersikap untukku." Tanaman merambat hijau itu melempar Doris dengan keras. Sebelum ia bisa berdiri, tanaman itu menariknya kembali dan melemparkannya lagi. Siklus ini berulang. Doris mengalami banyak patah tulang. Ia disiksa hingga pingsan. "Aku mengaku kalah," teriaknya. "Aku kalah. Aku akan memanggilmu, Ayah." Ekspresi para elf itu sangatlah jelek. Huan-Huan berkata perlahan, "Kamu harus berlutut dan memanggilku, Ayah. Apakah kamu tahu cara berlutut? Apakah kamu ingin aku mengajarimu?" Doris yang terluka gemetar. Dia menatap Huan-Huan dengan ketakutan. "Tidak, tidak, jangan mendekat." Lutut Doris lemas, dan ia pun jatuh berlutut. "Ayah, aku memanggilmu Ayah." Ratu Peri tidak dapat menahannya lagi. "Cukup." Doris langsung terdiam, gemetarnya semakin kuat. Ratu Peri berkata dengan marah, "Berdirilah." Bangsa peri tidak pernah berlutut di hadapan siapapun kecuali dewa. Doris menangis mendengar teguran itu, tetapi kakinya tetap di tanah. Dia benar-benar takut pada Huan-Huan. Jika Huan-Huan tidak melepaskannya, bagaimana dia berani bangun? Ratu Peri semakin marah ketika melihat Doris tidak mendengarkannya. "Kau telah mempermalukan semua peri." Doris menundukkan kepalanya karena malu. Sebenarnya, Ratu Peri paling membenci Huan-Huan. Namun, Huan-Huan baru saja mengalahkan Doris. Dengan janji mereka sebelumnya, jika Ratu Peri marah padanya sekarang, itu hanya akan membuat mereka terlihat seperti pecundang. Sang Ratu Peri hanya bisa memusatkan amarahnya pada Doris. Huan-Huan menarik kembali Little Green dan menguap, tampak bosan. "Sungguh jamuan yang membosankan. Selamat bersenang-senang. Aku akan kembali tidur." Di bawah tatapan rumit semua orang, Huan-Huan berbalik dan pergi. Murphy hendak pergi bersamanya ketika Ratu Peri menghentikannya.
Ratu Peri sangat tidak puas. Tidakkah kau mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia sudah memiliki 4 pasangan. Hubunganmu dengannya palsu. Dia berbohong padamu. Dia tidak berbohong padaku. Aku sudah tahu kalau dia berasal dari ras binatang dan sudah punya pasangan dan anak. Tapi kau masih ingin bersamanya. Ratu Peri tidak percaya. Tidakkah kau pikir dia kotor? Huan adalah gadis yang baik dan penyayang. Dia menyelamatkanku saat pertama kali aku melihatnya. Di hatiku, dia lebih bersih dari kalian semua. Ratu Peri sangat marah. Kau tahu apa yang kau katakan? Para peri merasa bangga karena mereka mulia dan suci, tapi tanyakan pada diri kalian sendiri, jika kalian memang sesuci itu, mengapa pohon kehidupan perlahan-lahan layu? Diam. Perkataan putranya bagaikan tamparan di wajah Ratu Peri, membuatnya merasa terhina. Layunya pohon kehidupan bukanlah rahasia di antara para elf, tetapi tidak seorang pun pernah mengatakan apapun tentang hal itu. Semua orang dengan suara bulat memilih untuk mengabaikannya. Tetapi sekarang, Murphy telah tanpa ampun mengungkap kebohongan tersebut dan mengungkapkan kebenaran yang tidak seorang pun bersedia menghadapinya. Untuk sesaat, ekspresi semua elf yang hadir berubah. Suasananya menyesakkan dan membosankan. Murphy berbalik untuk pergi. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Ratu Peri. Apakah kamu ingat bagaimana ayah meninggal saat itu? Sang Ratu Peri menghindari tatapannya. Para elf lainnya kurang lebih tampak aneh. Ketika Murphy kembali ke kediamannya, ia melihat Huan duduk di dahan pohon dekat rumahnya, menatap kosong ke langit berbintang di kejauhan. Murphy menghampirinya dan duduk di sampingnya. Maafkan aku. Huan mengalihkan pandangannya dan meliriknya. Mengapa kamu meminta maaf? Karena aku membawamu ke Gunung Dewa Peri, mereka mempermalukanmu. Aku ingin datang ke sini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Huan memejamkan mata dan merasakan kelembutan angin malam di pipinya. Adapun kesalahpahaman mereka terhadap ras binatang, itu hanya dapat menyoroti ketidaktahuan dan pikiran sempit mereka. Murphy mengulurkan jari-jarinya dan menyisir rambut Huan dengan jari-jarinya. Para peri sudah terlalu lama berada di gunung. Mereka lupa betapa luasnya dunia luar. Kau memberi mereka pelajaran dengan memukuli Doris tadi. Kuharap mereka bisa sadar. Sudut mulut Huan terangkat. Saya khawatir mereka tidak akan pernah sadar. Bukan saja mereka tidak akan sadar, tetapi mereka juga akan semakin membencinya. Murphy menundukkan pandangannya. Jika mereka bersikeras menyakitimu, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Mengenai kertas yang kau inginkan, aku akan memikirkan sesuatu. Baiklah, kita lihat saja. Ketika hari sudah gelap, Murphy menyarankan untuk kembali ke rumah untuk beristirahat. Mereka bangkit dan kembali. Hanya ada satu tempat tidur di rumah itu. Murphy membiarkan Huan tidur di tempat tidur sementara dia tidur di lantai. Huan merasa tempat tidur itu cukup lebar dan nyaman untuk 2 orang. Dia menyuruh Murphy untuk tidur. Murphy ragu sejenak, lalu akhirnya menyetujui sarannya. Huan tidur di dalam. Di sebelah kirinya ada dinding, dan di sebelah kanannya ada Murphy. Murphy tetap dekat dengan tepi tempat tidur, mencoba menjauhkan diri dari Huan dan tidak menyentuh tubuhnya. Di tengah malam, saat Huan sedang linglung, dia merasakan sesuatu yang dingin merayapi lengannya. Dia membuka matanya dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa Sol Devouring Fin telah melilit tanaman merambatnya di sekelilingnya. Huan menyentuh tanaman merambat itu, memberi isyarat agar dia tidak bergerak. Tanaman pemakan jiwa menggosok pipi Huan, lalu melihat Murphy tidur di sampingnya. Darah mengalir di permukaan tanaman merambat hitam. Ia merayap di sepanjang tempat tidur menuju sisi Murphy. Ujung tanaman merambat itu diarahkan ke pelipis Murphy. Tampaknya ia berencana untuk membunuh pria yang tidur dengan Huan. Huan hanya bisa menjadi miliknya. Siapapun yang mendekatinya harus mati. Bab 564. Saat tanaman merambat itu hendak menembus, Huan menangkapnya. Dia merendahkan suaranya. Jangan sakiti siapapun. Begitu dia berbicara, Murphy terbangun. Huan buru-buru memasukkan tanaman pemakan jiwa ke dalam pakaiannya. Murphy menoleh untuk menatapnya, mata zamrudnya tampak sangat indah di malam hari.
Dengan siapa kau berbicara? Aku baru saja tertidur. Mungkin aku berbicara sambil tidur. Huan menekan tanaman pemakan jiwa yang tersembunyi di balik pakaiannya dengan satu tangan untuk mencegahnya membuat masalah. Dia mengangkat selimut dengan tangan lainnya dan duduk. Aku ingin buang air. Murphy pun ikut duduk. Kau ingin aku ikut? Tidak, tidurlah. Aku akan baik-baik saja sendiri. Huan mengangkat ujung gaunnya dan dengan hati-hati melangkah melewati kaki Murphy. Dia turun dari tempat tidur, memakai sepatunya, dan berlari keluar kamar. Saat itu tengah malam, tidak ada seorang pun di luar. Suasananya sangat sunyi. Huan menemukan sudut terpencil untuk bersembunyi dan mencabut tanaman pemakan jiwa dari balik pakaiannya. Dia berkata dengan marah, jika kau berani menyakiti siapapun lagi, aku akan membuangmu. Si pohon pemakan jiwa melilitkan tanaman rambatnya erat di pergelangan tangannya, dan ujung tanaman rambat itu mendongak. Tanaman merambat itu jelas tidak memiliki mata, tetapi Huan memiliki ilusi bahwa dia sedang menatapnya. Dia menenangkan dirinya. Ingat apa yang kukatakan. Pohon pemakan jiwa tidak menjawab dan berubah menjadi bola kabut hitam. Kabut hitam itu berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk manusia. Ia berubah menjadi seorang pemuda berambut ikal pendek berwarna putih keabu-abuan. Wajahnya pucat, dan bibirnya semerah darah. Matanya yang berwarna kuning keemasan menatap tajam ke arah Huan. Kamu menyukainya? Pertanyaan Xing Chen muncul begitu saja. Huan tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa, dia, yang dimaksudnya adalah Murphy. Murphy dan aku hanya berteman. Bahkan jika aku menyukainya, itu hanya sebagai teman. Itu tidak ada hubungannya dengan perasaan romantis. Anak laki-laki itu mendekat dan memeluknya dengan lengan kurusnya. Tidak. Sekalipun itu hanya persahabatan, dia tidak bisa mengizinkannya. Dia tidak bisa membiarkan dia memperhatikan orang lain. Itu akan membuatnya ingin membunuhnya. Huan menundukkan kepalanya. Dari sudut ini, dia bisa melihat rambutnya yang lembut dan ikal kecil di atas kepalanya. Dia mengulurkan tangan dan membelai rambutnya. Semua orang butuh teman. Kamu perlu lebih banyak terpapar dengan dunia luar dan mengenal lebih banyak orang. Kamu akan punya banyak teman di masa depan. Mereka akan membantumu tanpa ragu saat kamu butuh bantuan. Anak laki-laki itu memeluknya lebih erat. Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak butuh teman. Aku tidak butuh apapun lagi. Aku hanya menginginkanmu. Huan mencoba meyakinkannya. Kamu tidak boleh keras kepala. Kamu harus lebih banyak berinteraksi dengan orang lain agar kamu bisa menjalani kehidupan yang baik. Anak laki-laki itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya memeluknya erat-erat seolah-olah dia sedang memeluk seluruh dunianya. Melihat bahwa dia menolak untuk mendengarkannya, Huan tidak punya pilihan selain bersikap lebih lugas. Bahkan jika kamu tidak butuh teman, bagaimana denganku? Aku butuh teman dan keluarga. Aku punya kehidupanku sendiri. Aku tidak bisa hanya mengawasimu selamanya. Anak lelaki itu menatapnya dengan tatapan kosong, mata kuningnya berair. Ada sinar matahari di dunianya, teman-teman dan keluarga, dan banyak hal yang hangat. Namun dialah satu-satunya orang di dunianya. Kamu tidak menyukaiku. Apakah kamu ingin menyingkirkanku? Melihatnya seperti ini, hati Huan tanpa sadar melunak. Dia berkata dengan lembut, aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya ingin kamu bersikap rasional dan tidak menyakiti orang lain tanpa alasan. Xing Chen benci jika ada orang lain bersamanya. Hal itu membuatnya merasa tidak enak karena akan kehilangannya. Tetapi dia mempunyai firasat samar bahwa jika dia menyakiti siapapun di dekatnya, dia mungkin akan meninggalkannya. Apa yang akan dia lakukan jika dia meninggalkannya? Pada saat ini, Xing Chen bingung dan tidak dapat memikirkan jawabannya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah berkompromi. Anak laki-laki itu berbisik, baiklah. Huan menghela napas lega. Anak itu akhirnya bisa mendengarkan nasihatnya. Selama dia tidak menyakiti siapapun, dia bisa merawatnya dengan baik seolah-olah dia adalah keluarga. Huan melihat penampilannya yang bingung. Jika dia membawanya kembali ke kamar, Murphy pasti akan bertanya tentang latar belakang anak itu. Pada saat itu, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Dia mencoba bertanya,
berapa lama kamu bisa mempertahankan wujud manusiamu? Xing Chen berpikir sejenak. Sampai fajar. Masih ada waktu sebelum fajar. Huan menuntunnya beberapa langkah dan duduk di dahan pohon. Ia bersiap mengobrol dengannya untuk menghabiskan waktu. Dia mengambil buah manis dari tempatnya dan menyerahkannya kepadanya. Apakah kamu ingat siapa dirimu sekarang? Xing Chen mengambil buah manis itu. Ia memegang buah montok itu di telapak tangannya, yang membuat wajahnya tampak lebih lembut dan imut. Ia menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Huan bertanya lagi, lalu apakah kamu ingat siapa aku? Huan, mata Xing Chen berbinar. Kau adalah Huanku. Kau adalah Huanku. Kamu hanya bisa menjadi Huanku. Melihat bahwa dia dapat mengingatnya meskipun dia tidak dapat mengingat dirinya sendiri, perasaan Huan menjadi lebih rumit. Xing Chen menggigit buah manis itu dan langsung menyipitkan matanya karena rasa manisnya. Huan berkata perlahan, ingat, namamu Xing Chen. Oh, dia tampaknya tidak peduli siapa namanya. Dia mengulurkan buah manis yang telah digigitnya. Enak sekali. Kamu juga harus mencobanya. Betapa patuhnya. Huan tersenyum dan menolak. Kamu bisa memakannya. Aku masih punya banyak. Namun, Xing Chen menatapnya dengan keras kepala dengan ekspresi yang berkata, aku tidak akan memakannya jika kamu tidak melakukannya. Tak berdaya, Huan hanya bisa menundukkan kepalanya dan menggigit kecil buah manis itu. Ya, memang sangat manis. Baru saat itulah Xing Chen dengan senang hati meneruskan memakan buah itu. Matahari perlahan terbit dari cakrawala. Ketika sinar matahari pertama menerobos awan dan mendarat di Gunung Dewa Peri, pemuda itu berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Huan menghela napas lega. Akhirnya kami berhasil memulangkan anak ini. Si kecil berat berkata, tidak apa-apa. Dia akan segera kembali. Huan tersedak dan batuk. Ahem, jangan patahkan semangatku sekarang. Tidak bisakah kau biarkan aku bahagia untuk sementara waktu? Aku ingatkan kamu untuk tidak terlalu cepat bahagia. Raja Iblis sudah bisa berubah menjadi wujud manusia, yang berarti kekuatannya sedang pulih. Jika suatu hari dia kembali ke wujud aslinya dan memburu kamu, kamu harus menangis dan memanggilku, ayah, lagi. Huan terdiam. Si kecil berkata, sebenarnya, cara yang paling sederhana dan paling kasar adalah membunuhnya saat dia lemah. Lagi pula, kamu sudah tahu di mana jantungnya berada. Membunuhnya mudah. Huan memegangi dadanya. Bisakah kau benar-benar melakukannya pada pemuda secantik itu? Ya, jawab si kecil singkat. Kamu gila. Si kecil tidak peduli. Aku tidak bisa menilai penampilan. Di mataku, penampilanmu hanyalah kode program. Tidak ada perbedaan antara cantik dan jelek. Lalu menurutmu apakah nabi itu tampan? Ya, jawab si kecil cepat. Dia tampak seperti nabi. Mengakui bahwa nabi itu tampan sama saja dengan mengakui bahwa dia tampan. Huan bertanya, bukankah kemunculan sang nabi merupakan kode di matamu? Sekalipun itu semua kode nabi lebih rapi dan lebih cantik daripada kode siapapun. Huan, ayah, kamu bajingan dengan standar ganda. Bab 565. Setelah sarapan, Murphy berkata kepada Huan, aku akan mengajakmu ke suatu tempat hari ini. Huan membuka matanya yang besar dan penasaran. Di mana? Murphy tersenyum dan sengaja membuatnya penasaran. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Begitu mereka berdua keluar, mereka melihat seorang penjaga peri berjalan mendekat. Dia membungkuk sedikit kepada Murphy. Yang mulia mengundang Anda. Murphy mengerutkan kening. Sekarang, ya, Yang mulia berkata ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Anda. Silakan datang sekarang. Apakah ibu mengatakan tentang apa itu? Maaf, tapi Yang mulia tidak mengatakannya. Murphy tidak bertanya lagi. Ia menoleh ke arah Huan, matanya yang indah berwarna zamrud tampak menyesal. Sepertinya aku tidak bisa membawamu ke tempat itu hari ini. Huan tidak peduli. Tidak apa-apa, sama saja jika kita pergi lain hari. Jika Anda bosan di dalam rumah, Anda dapat berkeliling saja, tetapi jangan pergi terlalu jauh, nanti Anda tersesat. Aku tahu. Murphy mengingatkannya tentang hal-hal yang perlu diperhatikannya.
Omelannya mengingatkan Huan-Huan pada Baidi. Dulu, setiap kali Baidi berpisah dengannya, dia suka menjelaskan semuanya secara terperinci, takut terjadi sesuatu padanya. Dia merindukan Baidi dan yang lainnya. Huan-Huan mendesah pelan dalam hatinya. Murphy mengikuti pengawal peri itu dan pergi. Huan-Huan memperhatikan mereka pergi. Dia berjalan menuruni tangga tanaman merambat dan bertemu beberapa peri di jalan. Mereka selalu menatapnya dengan jijik. Jelas, setelah perjamuan tadi malam, semua orang tahu bahwa seekor binatang betina telah datang ke Gunung Dewa Peri. Bagi para elf, binatang itu kotor dan bodoh. Para elf tidak suka dikaitkan dengan binatang. Huan-Huan sama sekali mengabaikan tatapan orang-orang yang tertuju padanya dan berjalan-jalan sendirian di gunung. Dia sudah melihat lempengan batu di angkasa. Baidi berkata mereka telah mencapai benua fajar dan sedang dalam perjalanan menuju Gunung Dewa Peri. Dia yakin keluarga mereka akan segera bersatu kembali. Memikirkan hal ini, Huan-Huan merasa sangat senang. Adapun suasana hati buruk yang disebabkan oleh perjamuan kemarin, dia sudah lama melupakannya. Murphy berjalan memasuki istana dan membungkuk kepada Ratu Peri. Ibu. Ratu Peri sedang duduk di bangku yang terbuat dari tanaman merambat yang saling terkait. Di meja kayu di depannya terdapat beberapa gulungan yang terbuat dari kulit kayu. Dia meletakkannya dan melambaikan tangan ke Murphy. Duduklah. Murphy berjalan mendekat dan duduk di tunggul pohon di seberangnya. Pandangannya menyapu meja kayu, dan dia melihat gulungan-gulungan itu semuanya tentang benua binatang. Tampaknya dia secara khusus memanggilnya untuk urusan Huan-Huan. Seperti yang diharapkan, Ratu Peri bertanya, apakah kau tidur dengan binatang betina itu tadi malam? Murphy menjawab dengan jujur, iya. Apakah kamu sudah melakukannya? Kata-kata Ratu Peri agak samar, tetapi Murphy mengerti apa yang dimaksud ibunya. Dia menundukkan pandangannya. Tidak, kami hanya tidur di ranjang yang sama. Kami tidak melakukan apapun. Tidak perlu berbohong soal hal seperti itu. Kalau sudah begitu, tubuh mereka pasti akan tercium bau masing-masing. Asal diendus dengan saksama, pasti bisa tercium baunya. Ratu Peri tampak menghela napas lega. Baguslah. Selama kamu belum melakukannya, masih ada ruang untuk negosiasi. Aku tidak memahami maksudmu. Maksudku, kalian bisa berpisah. Murphy mengerutkan kening, tetapi didikan yang baik tidak membuatnya langsung bisa membantah. Sebaliknya, ia bertanya dengan sabar, bisakah kau memberitahuku alasannya? Dia seekor binatang buas. Ini semua catatan tentang binatang buas. Ratu Peri mengetuk meja, memberi isyarat agar putranya melihat gulungan-gulungan itu. Setelah dia kembali ke kamar tidurnya tadi malam, dia terus memikirkan binatang-binatang itu dan tidak tidur sepanjang malam. Dia bangun sebelum fajar hari ini dan meminta seseorang untuk menemukan gulungan-gulungan itu di ruang baca. Dia telah membaca semua gulungan itu dan tahu bahwa selama binatang buas kawin, mereka akan membentuk kontrak kawin. Kontrak ini akan mengekang binatang buas jantan dan membuat mereka tunduk kepada betina. Mereka hanya bisa bersama betina selama sisa hidup mereka. Ratu Peri menatap Murphy. Putranya begitu luar biasa. Bagaimana mungkin dia tunduk pada orang lain? Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Murphy tidak menyentuh gulungan-gulungan itu. Aku sudah membaca semua gulungan di ruang baca sebelumnya. Aku masih ingat apa yang tercatat dalam gulungan-gulungan ini. Aku tidak perlu membacanya lagi. Kalau begitu, kau harus tahu betapa tidak adilnya kontrak perkawinan antara binatang terhadap manusia. Cinta bukanlah kesepakatan. Kesepakatan harus adil. Cinta hanya perlu kesediaan. Ratu Peri tidak bisa mengerti. Kau bersedia tunduk pada orang lain. Di mana harga dirimu sebagai peri? Kamu kehilangan cintamu karena kamu terlalu sombong. Ratu Peri menegang, dan sedikit rasa malu melintas di matanya, tetapi dia segera menyembunyikannya. Dia mengangkat dagunya yang indah dan berkata dengan tegas, bahkan jika kamu bersedia merendahkan dirimu sendiri, aku tidak bisa membiarkan putraku merendahkan dirinya sendiri seperti ini. Murphy sangat tenang. Aku sudah dewasa. Kau tidak berhak bertanya tentang kehidupan cintaku lagi. Tidak peduli berapapun usiamu, kau akan tetap menjadi anakku. Sebagai seorang ibu,
Aku harus membantumu menyingkirkan wanita jalang itu agar kau tidak kehilangan dirimu sendiri. Murphy menatapnya dengan tajam. Kau sudah menghancurkan kebahagiaanmu sendiri. Apakah kau masih ingin menghancurkan kebahagiaan putramu sekarang? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku ibumu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintaimu lebih dari aku. Murphy menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Ratu Peri terkejut. Begitukah yang kau pikirkan tentangku? Murphy tahu dalam hatinya bahwa jika topik ini dilanjutkan, pasti akan menyakiti ibunya. Dia berdiri. Aku tidak akan meninggalkan Huan-Huan. Jika kamu tidak mau mendoakan kami, aku akan pergi bersamanya dan tidak akan pernah kembali. Apakah kau mengancamku? Ratu Peri sangat marah. Dia memikirkan apa yang terbaik bagi putranya dengan sepenuh hati, tetapi putranya malah rela berselisih dengannya demi seorang wanita jalang yang kotor. Ini membuat hatinya menjadi dingin. Murphy menatapnya balik tanpa sikap merendahkan atau sombong. Aku hanya membuat keputusan. Melihat penampilannya yang keras kepala, Ratu Peri tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan ayahnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa lebih kesal. Dia mengangkat tangannya dan menyapu gulungan-gulungan di atas meja ke tanah. Enyahlah. Anggap saja aku tidak pernah melahirkan anak sepertimu. Murphy membungkuk sedikit. Selamat tinggal. Dia berbalik untuk pergi. Tetapi sebelum dia dapat mencapai pintu, dia merasakan sakit di bagian belakang lehernya. Penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Ratu Peri menarik kembali tangan yang digunakannya untuk menjatuhkannya dan memerintahkan seseorang untuk membawanya ke tempat tidur. Dia membelai pipi Murphy dengan lembut dan berkata perlahan, "Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku hanya ingin melindungimu." Mata Murphy tertutup. Dia tidak bergerak. Ratu Peri berbalik dan memberi instruksi pada pengawal peri, "Panggil Lin Huan-Huan." Baiklah. Bab 566. Huan-Huan baru saja kembali ke kediamannya ketika dia melihat seorang penjaga peri berdiri di pintu. Penjaga peri itu berkata, "Yang Mulia telah meminta Anda untuk datang." Huan-Huan bingung. Mengapa dia ingin aku pergi ke sana? Penjaga peri itu mengikuti instruksi Yang Mulia dan berbohong tanpa mengubah ekspresinya. Murphy pingsan. Yang Mulia ingin Anda pergi menemuinya. Mendengar ini, hati Huan-Huan menegang. Mengapa Murphy pingsan? Apakah dia sakit? Saya tidak tahu tentang itu. Bawa aku menemuinya. Penjaga peri membawa Huan-Huan ke istana. Huan-Huan segera berjalan ke kamar tidur dan melihat Murphy terbaring di tempat tidur. Ratu Peri duduk di samping tempat tidur, matanya sedikit merah. Dia tampak agak sedih. Ketika dia melihat Huan-Huan, dia langsung melambaikan tangan padanya. "Kemarilah." Huan-Huan berjalan cepat, matanya menatap tajam ke arah Murphy. Dia pucat dan terbaring tak bergerak di tempat tidur. Dia jelas tidak sadarkan diri. Dia merasa cemas. Apa yang terjadi pada Murphy? Dia baik-baik saja saat keluar. Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Apakah Murphy memberitahumu kalau dia punya adik laki-laki yang peri malam? Huan-Huan sedikit terkejut. Adik laki-laki. Bukankah Lens adalah kakak laki-laki? Mendengar nama Lens, mata Ratu Peri bersinar dengan rasa jijik yang tak kentara. Dia berdiri. Murphy butuh lingkungan yang tenang untuk beristirahat. Ayo kita keluar dan bicara. Huan-Huan mengikutinya keluar dari kamar tidur. Di luar terdapat taman kecil yang indah dan cantik. Kupu-kupu menari di antara bunga-bunga. Angin sepoi-sepoi terasa hangat, dan pemandangannya sangat indah. Ratu Peri berjalan ke panggung peristirahatan. Gaun perak panjangnya terurai di belakangnya, membuat punggungnya tampak lebih anggun dan elegan. Dia memandangi bunga-bunga yang sedang mekar dan berbicara dengan anggun. Tahukah kamu bahwa di antara para elf, Night Elf melambangkan kejahatan dan kutukan. Turunnya Lens berarti kutukan itu menimpanya, jadi dia meninggal tak lama setelah dia lahir. Huan-Huan mendengarkan dalam diam, tetapi dia tidak setuju dengan Ratu Peri. Lens yang dikenalnya eksentrik dan sensitif, tapi dia jelas bukan jahat. Adapun kutukan, mereka bahkan lebih tidak berdasar. Saat dia berdiri di belakang Ratu Peri tidak melihat ekspresi tidak setuju di wajahnya. Ratu Peri mendesah. Kupikir setelah Lens meninggal, kutukan itu akan berakhir di sana,
tetapi aku tidak menyangka jiwanya akan memasuki tubuh Murphy. Ini berarti kutukan yang dibawa oleh Lance telah jatuh pada Murphy. Alasan mengapa Murphy tiba-tiba pingsan adalah karena kutukan penyihir itu. Jadi, maksudmu, jika kita ingin menyelamatkan Murphy, kita harus membatalkan kutukannya. Satu-satunya cara untuk membatalkan kutukannya adalah dengan masuk jauh ke dalam hutan laba-laba dan menemukan penyihir laba-laba. Kita harus mengambil air matanya dan membawanya kembali agar Murphy bisa mengambilnya. Ratu Peri berbalik dan menatap lurus ke arah Huan-Huan. Identitasku berarti aku tidak bisa pergi terlalu jauh dari pohon kehidupan. Aku hanya bisa memintamu pergi ke hutan laba-laba untuk mengambil air mata itu sebagai gantiku. Huan-Huan berpikir sejenak. Meskipun aku benar-benar ingin menyelamatkan Murphy, penyihir laba-laba yang kau sebutkan. Namanya saja sudah terdengar sangat ganas. Kurasa aku tidak bisa mengalahkannya sampai dia menangis. Ratu Peri, suasana tiba-tiba hening. Setelah merasa canggung selama beberapa detik, Ratu Peri berbicara lagi, mengapa kau ingin memukulinya? Bukankah orang normal seharusnya berpikir untuk menggerakkan penyihir itu dan membuatnya sedih ketika mendengar kata air mata? Huan-Huan bertanya, tidakkah menurutmu lebih sulit menggerakkan atau membuat marah seorang penyihir daripada memukulnya? Ratu Peri terdiam. Itu masuk akal. Dia tercengang sekarang. Suasananya canggung selama beberapa detik. Ratu Peri memaksa dirinya untuk mengabaikannya. Ia berkata perlahan, tidak masalah jika kau tidak bisa mengalahkan penyihir laba-laba. Kau bisa mengandalkan kebaikan dan keberanianmu untuk menyentuh hatinya atau membuatnya sedih sampai menangis. Huan-Huan berkata perlahan, tapi aku tidak baik dan tidak berani. Apa yang harus kulakukan? Ratu Peri, pihak lainnya begitu jujur sehingga dia tidak bisa membalas. Ratu Peri sedikit takut dengan kemampuan verbal gadis ini yang mengerikan. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera menyelesaikan semua yang ingin dia katakan. Murphy mengatakan kepadaku bahwa kau menyelamatkannya saat kalian pertama kali bertemu. Jadi Murphy dan aku yakin bahwa kau gadis yang baik dan pemberani. Sekarang Murphy dalam keadaan koma dan mungkin tidak akan pernah bangun, hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Sekarang, aku mohon padamu untuk membantunya. Selama kau bisa mengambil air mata penyihir laba-laba dan membatalkan kutukan pada Murphy, aku akan memberimu restuku dan membiarkan kalian berdua menjadi sepasang kekasih. Huan-Huan memikirkannya dengan serius. Bisakah aku menolak? Kenapa? Ratu Peri tidak mengerti. Bukankah kau sangat mencintainya? Kenapa kau tidak mau menyelamatkannya? Huan-Huan menganalisis, aku bersedia menyelamatkannya. Tetapi aku benar-benar tidak sebanding dengan penyihir laba-laba. Bahkan jika aku pergi, aku hanya akan mati. Pengorbanan yang tidak berarti seperti ini tidak akan menyelamatkan Murphy sama sekali. Daripada melakukan itu, sebaiknya kita pikirkan cara lain. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan itu. Tidak, aku tidak percaya pada kutukan. Kita harus percaya pada sains. Sains mengubah takdir. Sains. Ratu Peri menganggap kata itu aneh. Apa itu? Itu hal yang sangat misterius. Kamu mungkin tidak akan bisa memahaminya dalam hidupmu. Lebih penting bagi kita untuk menyelamatkan Murphy sekarang. Jangan bicarakan ini untuk saat ini. Jika kita punya waktu di masa mendatang, aku akan memperkenalkanmu pada sains dan membiarkanmu menjelajahi misteri alam semesta. Ratu Peri, dia dapat mengerti setiap kata, tetapi tidak ketika kata-kata itu dirangkai menjadi kalimat. Ratu Peri sedikit mengernyit, tampak sedikit tidak senang. Pada akhirnya, alasan kamu tidak mau mengambil risiko pergi ke hutan laba-laba adalah karena kamu takut mati, kan? Ya, saya sangat takut mati, Huan-Huan mengakui dengan terus terang. Dia masih harus hidup untuk bersatu kembali dengan Bai Di dan keluarganya. Ratu Peri tidak menyangka dia begitu tidak tahu malu dan terus terang. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa tentangnya. Huan-Huan berkata perlahan, jika kau benar-benar berpikir bahwa air mata penyihir laba-laba dapat menghilangkan kutukan, kau dapat mengirim pasukan ke hutan laba-laba. Para prajurit elit di bawahmu jauh lebih kuat dariku. Jika mereka menghadapi penyihir laba-laba, peluang keberhasilan mereka pasti akan jauh lebih tinggi. Tapi aku tidak percaya mereka. Aku hanya percaya padamu.
Huan-Huan tampak bingung. Kenapa? Karena kamu mencintainya. Aku tidak mencintainya, kata Huan-Huan tiba-tiba. Ratu Peri mengerutkan kening. Hah? Petik 2 titik titik titik. Maksudku, kalau aku tidak mencintainya, berarti tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintainya. Ekspresi Ratu Peri melembut. Itu lebih seperti itu. Huan-Huan menyeka keringat dinginnya. Ia hampir saja keceplosan. Untungnya, ia cepat tanggap dan berhasil meredakan keadaan di menit-menit terakhir. Bab 567. Ratu Peri berkata, hanya mereka yang sangat mencintai Murphy yang bisa pergi ke hutan laba-laba untuk mendapatkan air mata penyihir laba-laba. Tidak ada orang lain yang bisa, jadi kau harus pergi. Tapi aku, sebelum Huan-Huan bisa menyelesaikan perkataannya, dia diganggu oleh Ratu Peri. Aku sudah meminta seseorang untuk mengepak barang bawaanmu. Kau boleh pergi sekarang. Mata Huan-Huan membelalak. Secepat itu, hidup dipertaruhkan. Waktu adalah hal terpenting. Tentu saja, semakin cepat semakin baik. Seseorang, kirim dia ke hutan laba-laba. Kamu harus melihatnya memasuki hutan dengan mata kepalamu sendiri. Jangan biarkan dia lolos. Atas perintah Ratu Peri, 4 penjaga peri segera muncul dan mengepung Huan-Huan tanpa penjelasan apapun. Dilihat dari keadaannya, jika dia tidak pergi ke hutan laba-laba, mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Huan-Huan berteriak, kau memaksaku. Ekspresi Ratu Peri dingin. Karena kau mencintai Murphy, kau seharusnya bersedia melakukan apapun untuknya. Jika tidak, kau akan menipunya dan mengkhianati kepercayaan kami padamu. Cinta juga terbagi menjadi kebutaan dan rasionalitas. Kita harus mencintai secara rasional, bukan secara membabi buta. Yang mulia, izinkan saya menemui Murphy. Mungkin saya bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkannya. Ratu Peri memotong pembicaraannya lagi, ketidaksabaran terpancar dari mata zamrudnya yang indah. Bawa dia pergi. Baiklah. Para penjaga elf memaksa Huan-Huan meninggalkan istana. Huan-Huan menatap keempat pengawal elf yang kuat dengan busur dan anak panah di depannya. Diam-diam dia memperkirakan kekuatannya. Peluang untuk mengalahkan mereka hanya sekitar 10%. Peluang untuk berhasil melarikan diri adalah 50%. Namun setelah melarikan diri, dia harus melewati hutan berkabut di kaki gunung. Tanpa buah hijau khusus para peri, dia tidak bisa melewati hutan berkabut sendirian. Pada saat itu, dia akan terjebak di Gunung Dewa Peri. Huan-Huan mempertimbangkan untung ruginya sejenak. Pada akhirnya, dia memilih untuk menunggu dan melihat. Dia tidak menyerang keempat penjaga itu. Dia terjepit di antara para penjaga. Setelah berjalan sekitar setengah hari, dia akhirnya tiba di hutan laba-laba legendaris. Hutan laba-laba juga berada di Gunung Dewa Peri, tetapi berada di bawah naungan gunung. Tidak ada sinar matahari di hutan sepanjang tahun, dan suasananya suram dan dingin. Kelihatannya seperti tempat yang dihuni oleh hantu. Huan-Huan berdiri di pintu masuk hutan. Angin dingin berhembus menerpa wajahnya. Tanpa sadar ia menyentuh bulu kuduknya yang merinding dan menoleh untuk melihat keempat pengawal elf itu. Saudara-saudara, apakah benar-benar ada banyak laba-laba di hutan ini? Penjaga tertua meliriknya dan berkata ringan, tentu saja. Kalau tidak, kenapa disebut hutan laba-laba? Tapi aku takut laba-laba. Penjaga itu sangat dingin. Kau akan terbiasa dengan mereka setelah melihatnya. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara menghargai dan mengasihani wanita cantik? Saya tidak. Huan-Huan mengerutkan bibirnya. Tidak heran kamu masih sendiri. Petik 2 titik 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 petik 2. Keempat penjahat itu melemparkannya ke hutan laba-laba. Mereka baru berbalik untuk pergi ketika dia sudah berada jauh di dalam hutan dan tidak terlihat. Para pengawal kembali ke istana untuk melapor kepada Ratu Peri. Sesuai dengan instruksi yang mulia, binatang betina telah memasuki hutan laba-laba. Ratu Peri sedang duduk di kursi dan membolak-balik gulungan. Mendengar ini, sudut mulutnya berkedut membentuk senyum yang indah. Kau melakukannya dengan baik. Hutan laba-laba adalah tempat paling berbahaya di seluruh Gunung Dewa Peri. Siapapun yang melangkah ke hutan laba-laba tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Dengan kekuatan Lin Huan-Huan, dia pasti akan mati jika dia masuk. Para penjaga pergi tanpa bersuara. Ajudan terpercaya ratu melangkah maju dan berbisik,
Yang mulia, mengirim binatang betina itu ke hutan laba-laba sama saja dengan memaksanya mati. Saat Murphy bangun dan mengetahui hal ini, dia mungkin akan membencimu. Apa hubungannya denganku? Ratu Peri berkata dengan santai. Lin Huan melarikan diri dengan tergesa-gesa karena dia tahu bahwa Murphy terkena kutukan dan takut dia juga akan terkena kutukan. Dia tidak sengaja tersesat di gunung dan memasuki hutan laba-laba. Dia tidak pernah kembali. Kata-kata sederhana itu menyingkirkan keterlibatannya dalam masalah tersebut. Ajudannya yang terpercaya segera mengerti dan berkata, "Yang mulia, Anda benar. Binatang buas betina itu berakhir seperti ini karena dia takut mati. Dia sendiri yang menyebabkan semua ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia." Sang ratu meletakkan gulungan di tangannya, bangkit, dan berjalan ke kamar tidur. Ia melihat Murphy, yang masih tak sadarkan diri. Dia mengusap pipi Murphy dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Nak, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Di hutan laba-laba, Huan berjalan sendirian di jalan setapak hutan yang dingin dan dalam. Angin dingin bertiup, membuat rambutnya berdiri. Dia mengangkat kerah bajunya dan melihat sekeliling. Si bocah kecil, apakah benar-benar ada hantu di tempat menyeramkan ini? Bisiknya. Si kecil bertanya, "Kupikir kamu tidak takut hantu." "Siapa bilang aku tidak takut hantu? Saya lihat kamu biasanya sangat bersemangat saat menonton film horor. Kamu sama sekali tidak takut." Huan menyingkirkan dahan-dahan pohon di depannya dan berkata sambil berjalan, "Itu karena aku tahu bahwa hantu-hantu dalam film itu semuanya palsu. Tentu saja, aku tidak perlu takut pada hal-hal palsu. Lagi pula, mereka tidak dapat menyakitiku. Namun, hantu sungguhan berbeda. Mereka dapat menyakiti orang. Bukankah kalian manusia punya pepatah? Jangan takut hantu mengetuk pintu rumahmu di tengah malam. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun, jadi kalian tidak perlu takut." Si kecil berat mengatakannya dengan tepat. Seolah-olah ada kata-kata emas cemerlang di atas kepalanya yang berbunyi, nilai-nilai inti sosialis. Huan mengerutkan bibirnya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Akulah yang harus menyelesaikan misi ini, bukan kamu. Tentu saja, kamu tidak takut. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa melihat hantu? Aku punya sudut pandang yang sama denganmu. Jika kau bisa melihat hantu, aku yakin aku juga bisa. Jadi, apakah kamu takut hantu? Saya tidak takut. Wajah Huan dipenuhi kekaguman. Kau hebat sekali. Si kecil tersenyum bangga. Pokoknya, aku punya mosaik untuk melindungi diriku. Aku tidak akan bisa melihat hantu dengan jelas meskipun mereka muncul. Petik 2. Huan berlutut dan memohon dengan tulus, "Ayah, tolong sensor adegan itu untukku juga. Bukankah kamu bilang kamu tidak senang dengan bantuanku waktu itu?" "Dulu berbeda." Si kecil mendengus. "Kenapa beda?" "Saya sedang menanggalkan pakaian dan bermesraan dengan suami saya. Jika ada mosaik di depan saya, bagaimana saya bisa berhubungan seks? Kalau begitu jangan, hehehe. Masih banyak hal yang lebih berarti dalam hidup selain itu hehehe." Huan bertanya dengan rendah hati, seperti, misalnya, mempelajari nilai-nilai inti dan moral. Petik 2. Huan terdiam sejenak, lalu berkata dengan tulus, "Ayah, sayang sekali ayah tidak mengikuti ujian pegawai negeri." Atas bujukan dan gangguan Huan, si kecil akhirnya memasang program kode untuknya. Oleh karena itu, Huan berjalan dengan sangat mantap. Sekilas pandangannya dipenuhi mosaik. Dia merasa aman. Bab 568. Huan melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi. Tiba-tiba dia mendengar suara retakan, seolah dia menginjak sesuatu. Huan berhenti dan melihat ke bawah. Ia melihat sebuah mosaik di kakinya. "Apa yang telah aku injak?" Si kecil berkata, "Seperti kamu, aku hanya bisa melihat mosaik." Huan secara naluriah merasa bahwa ia telah menginjak sesuatu yang buruk. Ia mundur selangkah dan menggesekkan sol sepatunya ke rumput. Dia belum melangkah 2 langkah ketika dia menginjak sesuatu yang lain. Akan tetapi, dia tetap hanya dapat melihat mosaiknya saja. Dia sama sekali tidak dapat melihat apa yang diinjaknya.
Si kecil berkata, hanya benda-benda yang sangat menjijikkan yang akan dimosaik. Apa yang kamu injak pasti sangat menjijikkan. Mungkin itu kotoran anjing. Huan-Huan membenci kecerdasannya. Apakah kotoran anjing mengeluarkan suara berderak saat diinjak? Jika bukan itu, apa lagi? Huan-Huan berkata, tidak bisakah kamu melihat apa itu dengan menghapus program mosaik? Seperti kata pepatah, hal yang tidak diketahui selalu paling menarik. Bocah kecil itu ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia menutup sementara program mosaik dan dengan cepat melirik sekeliling Huan-Huan. Pohon itu dipenuhi laba-laba yang lebat. Banyak dari mereka jatuh ke tanah dan merangkak menuju Huan-Huan dengan 8 kaki ramping mereka. Yang diinjak Huan-Huan tadi adalah 2 laba-laba tutul besar. Kedua benda itu meledak di bawah kakinya. Cairan hijau berceceran di tanah. Sungguh menjijikkan. Si kecil berat ketakutan dan segera mengaktifkan program mosaik. Pasukan laba-laba di depannya dengan cepat digantikan oleh mosaik. Dia menghela napas lega. Mosaik adalah yang terbaik. Huan-Huan segera bertanya padanya apa yang telah dilihatnya. Si kecil berkata, laba-laba. Semuanya laba-laba. Kamu mau melihatnya? Aku bisa membantumu mematikan program mosaik. Tidak, tidak perlu. Huan-Huan segera menolak. Aku suka mosaik. Mosaik menyukaiku. Kami adalah keluarga yang penuh kasih. Tolong jangan pisahkan kami. Biarkan aku menyimpannya sampai akhir zaman. Si kecil mencibir. Dasar pengecut. Mereka cuma laba-laba. Apa yang perlu ditakutkan? Saya tidak takut pada mereka, tapi mereka menjijikkan. Si kecil berat mengingat apa yang baru saja dilihatnya. Mereka memang menjijikkan. Huan-Huan tidak ingin menginjak laba-laba lagi. Dia berjalan dengan sangat hati-hati, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak sengaja menginjak beberapa laba-laba. Dia merasa sol sepatunya lengket. Dia menduga sol sepatunya terkena banyak lendir laba-laba. Beberapa laba-laba di pohon sekitar menerkam Huan-Huan, tetapi semuanya dimakan oleh teratai dengan kelopak terbuka. Huan-Huan melihat kopiah itu berterbangan di udara dan memakan gumpalan mosaik. Ia merasa sangat lega. Teratai kecil, untungnya, kau di sini untuk melindungiku. Mendengar pujian ibunya, kelopak bunga itu pun berubah menjadi merah jambu, bagaikan seorang pemuda yang pemalu. Seekor laba-laba besar tiba-tiba menerkam. Teratai itu menoleh dan membuka kelopaknya, memperlihatkan mulutnya yang berdarah. Teratai itu melolong dan menelannya. Pemuda pemalu itu langsung berubah menjadi pembunuh maniak. Gayanya mulus, dan transformasinya sangat alami. Huan-Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Mengesankan. Di bawah pengawalan Peci, Huan-Huan aman sepanjang jalan. Selain layar yang dipenuhi mosaik, dia hampir tidak menghadapi bahaya apapun. Huan-Huan sedikit lelah karena berjalan. Mengapa aku tidak melihat penyihir laba-laba? Apakah dia keluar? Si kecil berkata, kurasa tidak. Di musim ini, penyihir laba-laba seharusnya menunggu di sarang untuk menetaskan telurnya. Apakah kita akan pergi ke sarangnya? Huan-Huan merasakan kulit kepalanya geli saat membayangkan harus berhadapan dengan telur laba-laba yang padat. Dia merasa sangat tidak nyaman. Sarang penyihir laba-laba sangat tersembunyi. Dengan kecepatanmu, kamu mungkin tidak dapat menemukannya bahkan jika kamu mencarinya selama 10 hari hingga setengah bulan. Begitu si kecil selesai bicara, dia mendengar Huan-Huan memanggil. Ah! Dia kehilangan pijakannya dan tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang besar. Lubang itu dalam, tetapi tanpa diduga, pendaratan Huan-Huan sangat lembut. Dia tidak terluka sama sekali. Dia segera bangkit dan melihat ke bawah. Itu semua mosaik. Di atas apa dia berdiri? Gua itu gelap. Ada sarang laba-laba di sekelilingnya, dan sisa-sisa hewan tergantung di jaring. Udara dipenuhi bau busuk. Huan-Huan samar-samar punya jawaban tentang tempat apa ini. Dia bertanya dengan gemetar, ini tidak mungkin sarang penyihir laba-laba, kan? Ayah, tolong aku. Si kecil berat memberanikan diri dan mematikan program mosaik untuk melihat sekilas. Ia begitu takut hingga hampir terjatuh. Huan-Huan benar, ini memang sarang penyihir laba-laba, dan dia sedang duduk di atas laba-laba itu. Bagian bawah penyihir laba-laba itu berupa laba-laba hitam besar,
sedangkan bagian atasnya berupa wanita yang amat anggun dan cantik. Dia berbaring di tanah dengan mata terpejam. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian besar wajahnya, dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia sedang linglung. Dia tampak sedang bertelur, jadi dia tidak menyadari Huan-Huan, yang telah mendarat di punggungnya. Huan-Huan sangat panik, dan wajahnya menjadi pucat. Si kecil berat segera menghiburnya. Jangan takut, aku baru saja memeriksa. Ini bukan sarang penyihir laba-laba. Huan-Huan merasa lega. Benarkah? Lalu, tempat apa ini? Ini adalah gua biasa. Huan-Huan menyentuh bagian belakang laba-laba yang ada di bawahnya. Lalu apa ini di bawah pantatku? Rasanya berbulu dan cukup lembut. Si kecil berat diam-diam menyeka keringat dinginnya yang tidak ada. Itu tanaman yang sangat istimewa. Rasanya agak mirip dengan bulu binatang. Jangan sentuh lagi. Tanaman ini beracun. Huan-Huan berkata, saya tidak perlu takut. Saya kebal terhadap racun. Si kecil berat hampir berlutut. Dia kebal terhadap racun, tetapi kulitnya rapuh. Jika kau membuat penyihir laba-laba marah, kau akan mati dalam hitungan menit. Huan-Huan bertanya lagi, itu hanya tanaman beracun. Mengapa yang kulihat hanya mosaik? Apakah itu menjijikkan? Itu tidak terlihat bagus. Huan-Huan akhirnya berhenti menyentuh. Dia bangkit dan berdiri. Dia melihat sekeliling. Menurutku gua ini sangat cocok untuk perangkap. Setelah kita menemukan penyihir laba-laba, kita bisa memancingnya ke gua ini dan menangkapnya. Kita akan menghajarnya sampai dia menangis. Si kecil sudah menangis. Lebih baik kau tinggalkan tempat ini dulu. Tempat ini tidak aman. Bukankah ini hanya gua biasa? Mengapa tidak aman? Jangan banyak bertanya. Sebaiknya kita tidak tinggal lama di sini. Dengarkan aku dan pergilah. Bagus. Huan-Huan merentangkan Little Green. Tanaman merambat zamrud itu tumbuh dengan cepat di sepanjang dinding batu dan dengan cepat menjulur keluar dari gua. Huan-Huan dengan hati-hati memanjat tangga yang dibuat oleh tanaman merambat itu. Bocah kecil menatap penyihir laba-laba itu, takut dia akan tiba-tiba terbangun. Dia terus mendesak Huan-Huan. Ayo, ayo. Panjat lebih cepat. Dia terlalu cemas, jadi Huan-Huan juga cemas. Dia kehilangan pijakannya dan tiba-tiba terpeleset. Dia terjatuh. Bab 569. Huan-Huan jatuh ke punggung laba-laba itu lagi. Dia masih tidak terluka. Namun penyihir laba-laba terbangun. Dia membuka matanya dan menoleh ke belakang. Dia segera melihat gadis itu duduk telentang. Pupil matanya langsung tegak. Makanan yang datang ke rumahnya terlihat sangat lezat. Penyihir laba-laba membuka mulutnya dan menyemburkan sutra laba-laba putih. Huan-Huan baru saja bangun ketika pergelangan kakinya terjerat oleh sehelai sutra putih. Dia dengan paksa diseret ke sisi penyihir laba-laba dengan sutra putih. Si kecil berteriak, lari. Penyihir laba-laba akan memakanmu. Penyihir laba-laba yang sedang dalam masa inkubasi sangat ganas. Untuk mengisi kembali dirinya dan anak-anak di perutnya, dia akan memakan semua makhluk hidup di sekitarnya. Gadis yang lembut seperti Huan-Huan adalah salah satu makanan lezat favoritnya. Bukankah ini gua biasa? Kenapa penyihir laba-laba tiba-tiba ada di sini? Sebelum Huan-Huan sempat bertanya, dia segera mengeluarkan busur silang kecilnya dan melepaskan anak panah. Anak panah kecil itu memotong sutra laba-laba. Ujung panah menembus punggung laba-laba, dan ekspresi penyihir laba-laba berubah kesakitan. Dia segera membuka mulutnya dan memuntahkan lebih banyak sutra laba-laba putih. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah. Huan-Huan terus-menerus memanah, namun ia tetap tak dapat menghentikan begitu banyak sutra laba-laba putih. Sutra laba-laba melilit Huan-Huan, dan dia berubah menjadi kepompong putih besar dalam sekejap mata. Tidak peduli seberapa keras Huan-Huan berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari kepompong itu. Little Green dan si Peci ingin menyelamatkannya, tetapi mereka juga terbungkus sutra laba-laba dan tidak bisa bergerak. Penyihir laba-laba itu mengupas sutra laba-laba, memperlihatkan sebuah lubang kecil. Dia menatap Huan-Huan, yang dikelilingi oleh sutra laba-laba. Ketika dia melihat wajah Huan-Huan dengan jelas, dia tidak bisa menahan senyum sambil memperlihatkan taringnya yang tajam. Wajah yang cantik.
Dia mengulurkan kaki laba-laba yang ramping dan dengan lembut membelai pipi Huan-Huan. Pinjamkan aku wajahmu, oke. Huan-Huan menolak tanpa ragu. Tidak. Kau tidak punya hak untuk menolak. Penyihir laba-laba itu tersenyum, merasa semakin puas dengannya. Sudah lama sekali aku tidak melihat mangsa yang lezat seperti ini. Aku akan mencicipimu perlahan-lahan. Saat aku memakanmu, wajahmu akan menjadi milikku. Penglihatan Huan-Huan dipenuhi dengan mosaik, jadi dia tidak bisa melihat penampilan rakus sang penyihir laba-laba. Ia berdiskusi dengan si kecil bodoh mengenai cara mengatasinya dan bagaimana agar dapat terbebas dari jeratan sutra laba-laba. Si kecil berkata, kamu bisa menggunakan api. Laba-laba takut api. Gua itu hanya sebesar itu. Jika aku membakarnya, aku juga akan terbakar sampai mati. Kalian bisa melarikan diri terlebih dahulu, lalu membakarnya. Kalau begitu aku harus melarikan diri terlebih dulu. Sekarang tubuhnya terbungkus rapat dalam sutra laba-laba. Penyihir laba-laba itu sudah membuka mulutnya yang berdarah, siap menelannya kapan saja. Bagaimana dia bisa lolos? Huan-Huan mendesah. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Si kecil berkata, jangan takut. Ayah sedang mengaktifkan program pemindahan darurat. Sistem sedang menghitung mundur. 3, 2, 1. Saat penyihir laba-laba menggigit, cahaya putih muncul, menyilaukan matanya. Huan-Huan tanpa sadar menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berdiri di luar hutan laba-laba. Dia terbebas dari bahaya begitu saja. Huan-Huan merasa seperti sedang bermimpi dan menganggapnya sangat tidak nyata. Dia menunduk melihat dirinya sendiri. Tubuhnya masih terbungkus sutra laba-laba putih. Dia cepat-cepat mencabut sutra laba-laba itu, meremasnya menjadi bola, dan memasukkannya ke dalam ruang kosong itu. Sutra penyihir laba-laba merupakan bahan langka dalam alkimia. Si kecil bertanya padanya kemana dia ingin pergi sekarang. Huan-Huan berpikir sejenak. Dia tidak bisa menyeberangi hutan berkabut, jadi dia tidak bisa turun gunung untuk sementara waktu. Dia hanya bisa kembali ke istana untuk mencari Murphy dan memikirkan cara untuk membangunkannya. Perjalanan menuju istana tidak terlalu panjang. Huan-Huan berjalan hampir seharian. Sekitar tengah malam, dia akhirnya melihat tempat tinggal para peri. Pada saat yang sama, Murphy terbangun dari tidurnya. Dia duduk dan menyentuh bagian belakang lehernya. Pandangannya tertuju pada Ratu Peri. Kenapa kau membuatku pingsan? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Ratu Peri duduk di kursi rotan, posturnya anggun. Rok panjangnya terhampar di tanah seperti bunga perak yang sedang mekar. Karena kamu tidak patuh. Sebagai seorang ibu, aku perlu memberimu sedikit pelajaran. Murphy bangkit dari tempat tidur dan memakai sepatunya. Selama kamu tidak marah, pelajaran ini tidak ada artinya. Ratu Peri tersenyum. Anak yang berbakti. Bisakah saya kembali sekarang? Tentu saja. Murphy berjalan ke pintu. Ratu Peri tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan santai, ngomong-ngomong, binatang betina yang kau bawa kabur. Mendengar ini, Murphy segera menoleh untuk menatapnya. Apa maksudmu? Mengapa Huan-Huan melarikan diri? Dia tahu kamu terkena kutukan dan takut dia akan terkena kutukan itu, jadi dia kabur. Kudengar dia tersesat di pegunungan dan tidak sengaja masuk ke hutan laba-laba. Mungkin akan sulit baginya untuk kembali. Ekspresi Murphy berubah drastis. Kenapa kau tidak menghentikannya? Ratu Peri bertanya dengan dingin, mengapa kita harus menghentikannya? Dia hanyalah binatang yang kotor. Sudah merupakan berkah bagi kita para peri untuk mengizinkannya tinggal di Gunung Dewa Peri. Tidak seorang pun di sini yang akan memanjakannya kecuali kamu. Aku akan mendapatkannya kembali sekarang. Dengan itu, Murphy berjalan keluar istana tanpa menoleh ke belakang. Dia kembali ke kediamannya dan mencari ke setiap sudut. Dia tidak melihat Huan-Huan. Sudah malam. Kalau dia tidak berada di rumah para peri, di mana lagi dia bisa berada? Mungkinkah dia benar-benar tersesat di gunung dan secara tidak sengaja memasuki hutan laba-laba? Murphy sangat khawatir dengan keselamatannya. Ia memutuskan untuk pergi mencari Huan-Huan. Jika ia benar-benar tidak dapat menemukannya, ia akan pergi sendiri ke hutan laba-laba untuk mencarinya. Apapun yang terjadi, ia tidak bisa meninggalkannya sendirian.
Dia melangkah menuruni tangga, tanaman merambat namun dihentikan oleh para penjaga peri yang menjaga tangga. Yang Mulia telah memerintahkan Anda untuk tidak meninggalkan tempat ini. Murphy menatapnya dengan dingin. Minggir, aku akan keluar mencari seseorang. Pada saat ini, Ratu Peri memegang ujung gaunnya dengan satu tangan dan pegangan tangan yang dipenuhi bunga dengan tangan lainnya. Dia perlahan menuruni tangga. Apakah kau akan mencari binatang buas itu? Karena dia sudah meninggalkanmu, mengapa kau harus mencari masalah? Para pengawal elf segera membungkuk. Yang Mulia, Murphy berkata dengan tegas, Huan-Huan bukanlah tipe orang yang takut mati. Dia tidak akan pergi hanya karena kutukan. Pasti ada yang mengganggu dan memaksanya pergi. Aku harus mendapatkannya kembali. Tatapan Ratu Peri berubah sedikit dingin. Apakah kau mengatakan bahwa aku berbohong padamu? Saya tidak akan mengambil kesimpulan terburu-buru sebelum saya memiliki bukti konkret. Murphy, kau bahkan tidak percaya ibu kandungmu adalah seorang wanita. Mata Ratu Peri dipenuhi dengan kekecewaan. Aku tidak ingin membicarakan hal ini sekarang. Aku hanya ingin menemukan Huan-Huan secepatnya. Berbahaya baginya untuk sendirian di hutan. Murphy berbalik hendak pergi. Ratu Peri menyuruhnya berhenti, tetapi dia tampaknya tidak mendengarnya. Ratu Peri tidak punya pilihan lain selain menyerang lagi dan memukul bagian belakang lehernya dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, kali ini dia tidak berhasil. Murphy menghindari serangan diam-diamnya dan meraih pergelangan tangannya pada saat yang sama. Tatapannya dingin. Ibu, jangan memainkan trik yang sama dua kali. Aku tidak sebodoh itu. Bab 570. Murphy melepaskan jari-jarinya. Ratu Peri menarik tangannya kembali, ekspresinya sudah agak jelek. Dia telah meremehkan status Huan-Huan di hati Murphy. Dia berkata dengan suara pelan, kau harus tahu seperti apa hutan laba-laba itu. Siapapun yang pergi ke sana tidak akan pernah kembali. Sebagai ibumu, aku tidak bisa melihatmu mati. Karena aku tahu betapa berbahayanya hutan laba-laba, aku harus mendapatkan Huan-Huan kembali. Aku melarangmu pergi. Namun, Murphy mengabaikan omelannya. Tanpa ragu-ragu, dia mulai berjalan. Pada saat itu, sesosok sosok yang dikenalnya berlari ke arah pandangan Murphy. Huan-Huan sangat lelah karena berjalan, tetapi ketika melihat Murphy, dia langsung bersemangat. Dia bahkan melupakan rasa lelahnya dan berlari ke Murphy. Kamu sudah bangun? Tanyanya dengan gembira. Ya, saya baik-baik saja sekarang. Murphy juga terkejut. Dia pikir dia dalam bahaya, tapi dia tiba-tiba kembali. Dia segera meraih tangannya dan menatapnya dari atas ke bawah. Keringat membasahi wajahnya, pakaian dan rambutnya berantakan. Dia tampak acak-acakan, tetapi tidak ada luka di tubuhnya. Dia tidak tampak terluka. Tidak apa-apa, asal dia aman. Murphy merasa lega. Ia akhirnya bisa bersantai. Sudah larut malam. Kemana kau pergi? Huan-Huan berkata jujur, saya pergi ke hutan laba-laba. Mendengar kata-kata, hutan laba-laba, Murphy langsung mengerutkan kening. Mengapa kau pergi ke tempat seperti itu? Di sana berbahaya. Apakah kau mengalami bahaya? Bagaimana kau bisa keluar? Ceritanya panjang. Bisakah kau mengizinkanku kembali makan, mandi, dan tidur sebelum aku menceritakannya padamu? Dia sangat lelah. Sekarang setelah dia melihat Murphy aman dan sehat, kekhawatiran terakhir di hatinya benar-benar hilang. Yang ingin dilakukannya sekarang hanyalah berbaring di tempat tidur dan tidur dengan nyaman. Adapun sisanya, mereka akan membicarakannya besok. Saat Huan-Huan muncul, mata Ratu Peri terpaku padanya. Baru setelah dia jauh dari Murphy, Ratu Peri mengalihkan pandangannya, ekspresinya tidak yakin. Bagaimana Huan-Huan kembali? Bukankah dia sudah pergi ke hutan laba-laba? Siapapun yang memasuki hutan laba-laba tidak dapat kembali hidup-hidup. Sekarang, legenda ini sebenarnya telah dipatahkan oleh Huan-Huan. Ratu Peri itu mengencangkan pegangannya pada pagar. Apa yang terjadi dengan binatang buas itu? Huan-Huan kembali ke kediamannya, makan, dan mandi air dingin. Sebelum rambutnya kering, ia jatuh ke tempat tidur dan memejamkan mata untuk tidur. Tak berdaya, Murphy duduk di samping tempat tidur dan membungkus rambut panjangnya dengan daun pohon besar yang sangat menyerap. Dia menyeka rambutnya dengan lembut.
Dia tidak berhenti sampai rambutnya benar-benar kering. Di dalam gua hutan laba-laba, penyihir laba-laba sangat marah. Makanan lezat yang datang ke rumahnya malah menghilang begitu saja saat dia hendak memakannya. Dia mencari ke seluruh gua namun tidak dapat menemukan gadis kecil yang lembut itu. Hal ini membuat si penyihir laba-laba sangat mudah tersinggung. Saya sangat lapar. Dia benar-benar ingin memakan gadis kecil itu. Penyihir laba-laba terus mengitari gua, ekspresinya menjadi semakin ganas. Laba-laba di hutan itu tampaknya merasakan bahwa penyihir itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Mereka semua menggigil dan bersembunyi di sudut, tidak berani memperlihatkan kepala mereka. Pada saat itu, bulan purnama di langit berangsur-angsur berubah menjadi merah. Sekawanan kabut hitam diam-diam muncul dalam gua. Kabut hitam itu berubah wujud menjadi seorang pemuda. Ia menatap penyihir laba-laba yang sedang kehilangan kesabarannya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh rambut ikalnya yang pendek dan berwarna putih keabu-abuan. Senyum manis tiba-tiba muncul di wajahnya. Apakah kau ingin memakannya juga? Penyihir laba-laba itu tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke posisi yang tidak bisa dilakukan orang normal dan menatap lurus ke arah pemuda itu. Siapa kamu? Xing Chen berjalan mendekatinya. Tak ada suara di bawah kakinya. Seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan penyihir laba-laba itu, dia melanjutkan, aku juga ingin memakannya, tetapi aku tidak sanggup. Jika aku memakannya, aku tidak akan pernah melihatnya tersenyum atau mendengar suaranya lagi. Air liur menetes dari sudut mulut si iblis laba-laba, dan matanya dipenuhi keserakahan. Binatang kecil, kau tampak lesat. Mengapa aku tidak memakanmu dan gadis itu? Dengan begitu, kalian berdua bisa bersama selamanya. Tidak, Xing Chen menolak tanpa ragu. Mengapa tidak? Karena kamu terlalu kotor untuknya. Xing Chen berkata dengan serius. Jelas, itulah yang ada dalam pikirannya, tetapi penyihir laba-laba merasa bahwa dia sengaja menghinanya. Dia langsung marah. Dasar bocah yang ingin bunuh diri. Penyihir laba-laba membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Xing Chen. Setengah dari tubuh anak laki-laki itu digigitnya. Namun, tidak ada darah yang terciprat. Penyihir laba-laba merasa ada sesuatu yang salah dan hendak mundur ketika dia menyadari bahwa tubuh anak laki-laki itu tiba-tiba berubah menjadi bola kabut hitam. Kabut hitam dengan cepat menyebar ke dalam gua. Kabut hitam itu begitu tebal, sehingga orang tidak dapat melihat jari-jarinya. Seluruh gua menjadi sangat gelap. Penyihir laba-laba tidak peduli dengan kegelapan. Bagaimanapun, matanya bisa melihat dengan jelas bahkan dalam kegelapan. Tetapi kabut hitam ini sangat aneh. Penglihatannya tak mampu menembus kegelapan. Ia mencoba membuka matanya, tetapi yang dapat dilihatnya hanyalah bayangan samar dalam kegelapan. Beberapa tanaman merambat panjang menjulur dari kedalaman kegelapan dan menusuk ke arah penyihir laba-laba. Penyihir laba-laba itu buru-buru menghindar. Namun, tanaman merambat itu terlalu banyak. Dia membelok ke samping, tetapi dia tidak dapat menghindari sisi yang lain. Dia dengan cepat terjerat oleh tanaman merambat itu. Ujung-ujung tanaman merambat yang tajam menusuk tubuh penyihir laba-laba dan melahap dagingnya. Sang penyihir laba-laba berjuang mati-matian, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri. Tubuhnya menua dan mengering dengan kecepatan yang terlihat jelas, akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang putih. Setelah memakannya, tanaman pemakan jiwa menjadi lebih kuat. Dia berubah ke bentuk manusianya. Kali ini, dia bukan lagi seorang pemuda kurus, melainkan seorang pria ramping dan tampan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya merah seperti darah, dan rambut ikalnya yang pendek dan berwarna putih keabu-abuan tampak sedikit mengembang dan berantakan. Kabut hitam bergulung di sekelilingnya, dan darah mengalir. Xing Chen mundur selangkah dan menghilang ke dalam kabut hitam. Keesokan harinya, Huan demam. Seluruh tubuhnya terasa terbakar, dan anggota tubuhnya terasa sakit dan lemah. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia merasa pusing. Murphy segera mengundang peritua untuk merawat Huan. Peritua itu adalah seorang dukun. Dia menatap Huan dan tidak memperhatikannya dengan saksama. Kemudian, dia dengan santai mengambil segenggam ramuan untuk diberikan Murphy kepada Huan. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang.
Seperti peri lainnya, peri tua itu tidak menyukai binatang yang kotor. Belum lagi merawatnya, bahkan berada satu ruangan dengannya pun tak tertahankan.